Perpuluhan seikhlasnya atau seharusnya? Pertanyaannya, apakah persepuluhan memang wajib diberikan kepada gereja? Bisakah perpuluhan diberikan kepada pelayanan Kristen lainnya? Secara alkitabiah, umat Kristen memang memiliki tanggung jawab untuk memberi 1/10 dari penghasilannya kepada gereja lokal dengan hati yang sukacita, dan juga memberikan kebebasan untuk menyumbang di luar dari gereja lokal. Dengan catatan, penghasilan yang kita terima 10% untuk persepuluhan kepada Tuhan. 90% saudara dan saya sebagai umat Kristen kita bisa kelola untuk persembahan lainnya. Yang ngerti katakan amin. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa Tuhan meminta kita untuk memberikan persepuluhan? Apakah Tuhan memerlukan uang kita? Saudara, Tuhan sama sekali tidak perlu uang kita. Tapi kehidupan kita di bumi, kehidupan kita untuk menggenapi janji firman Tuhan, kehidupan kita sehari-hari, kita perlu uang. Pelayanan perlu uang. Operasional gereja perlu uang. Memberkati orang miskin perlu uang. Banyak orang Kristen atau mungkin diri kita sendiri yang sampai hari ini banyak teriak-teriak bahwa saya tidak setuju dengan perpuluhan. Pertanyaan saya, apakah saudara memberikan persepuluhan? Bisa jadi saudara tidak memberikan, maka saudara berteriak-teriak. Saudara, bicara dengan persepuluhan ini adalah bicara tentang kerelaan hati. Bicara tentang hati yang mengasihi. Banyak orang Kristen tidak memberikan persepuluhan, bahkan mereka menolak untuk memberikan persepuluhan ke gereja. Karena mereka berpikir bahwa gereja hanya mencoba untuk mengambil uang kita. Namun sebenarnya yang menginginkan uang kita bukan gereja, tapi Tuhan. Bukan gereja yang membuat peraturan mengenai persepuluhan, tapi Tuhan. Ya, memang namanya juga manusia. Saya tidak yakin juga bahwa semua orang hidup lurus-lurus. Ada juga 1-2 di antara atau beberapa yang pada akhirnya mungkin melenceng. Mereka menggunakan dengan cara yang salah. Tapi itu bukan sebuah hal yang membuat kita pada akhirnya tidak melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Pada akhirnya kita harus taat dan kita melakukan bagian kita. Nah, saya percaya Tuhan akan melakukan bagian Dia. Di Maleakhi 3:10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saudara, sesungguhnya yang Tuhan inginkan bukan uang kita, namun hati kita. Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat ke-21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Memberikan persepuluhan ke gereja itu tindakan yang melambangkan bahwa kita percaya bahwa apa yang kita dapatkan itu berasal dari Tuhan. Dan kita percaya juga bahwa kita akan tetap cukup bahkan jika kita memberi 1/10 dari penghasilan yang kita dapatkan atau yang kita punya itu. Tuhan telah menetapkan agar setiap orang percaya memberikan 1/10 dari penghasilan mereka sebagai wujud kasih dan ketaatan serta iman kepada Tuhan. Jadi kita tidak sekedar memberi, tapi ada kasih di dalamnya, ada ketaatan di dalamnya, ada iman kita di dalamnya. Pertanyaannya, persepuluhan itu seikhlasnya atau memang seharusnya? Jelas jawabannya adalah seharusnya. Karena tertulis dalam Alkitab, tertulis dalam firman Tuhan itu. Lalu pertanyaannya, mengapa kita seharusnya mengutamakan Tuhan? Saudara harus tahu bahwa uang yang kita terima adalah berkat dari Tuhan. Memang kita yang bekerja, benar. Tetapi jika Tuhan tidak memberikan kita berkat, hikmat, kecerdasan, kekuatan, kesehatan, dan sebagainya itu. Pertanyaannya, apa yang bisa kita perbuat? Nothing, gak ada apa-apanya. Kita tidak bisa menghasilkan apapun. Alkitab di Yohanes 15 ayat 5b jelas dikatakan, di luar aku, di luar Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Katakan amin. Nah saudara, dengan memberikan persepuluhan, sebenarnya Tuhan sedang mendidik saudara dan saya untuk memuliakan Tuhan dengan harta kita. Bahkan dengan hasil pertama dari penghasilan kita. Dan Tuhan berjanji memberkati berkelimpahan. Nah sekarang kita lihat berapa besar yang harus kita berikan. Firman Tuhan katakan ya 10% dari penghasilan kita adalah milik Tuhan. Nah sekarang kita lihat apa dampaknya jika kita memberikan persepuluhan kepada Tuhan.
Inilah janji Tuhan bagi setiap kita yang mau memberikan 1/10 dari penghasilan kita dengan taat dan setia. Maleakhi 3 ayat ke-11, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Wow, katakan amin. Maka saudara selalu sisihkanlah 1/10 dari berkat atau penghasilan kita setiap bulan sebagai persembahan persepuluhan di bait kudusnya. Bila kita memiliki berkat lebih, firman Tuhan mengajarkan kita juga untuk memberi persembahan untuk pekerjaan Tuhan yang lain. Misalnya, mau jadi donatur, pembangunan gereja, mendukung misi, penginjilan, mensponsori, atau menjadi orang tua asuh, pelajar, mahasiswa, atau menjadi donatur di panti asuhan, dan sebagainya. Bahkan kita bisa memberkati gereja-gereja lainnya. Puji Tuhan. Nah, percayalah bahwa setiap pengorbanan dan jerih lelah kita mendukung pekerjaan Tuhan di bumi tidak akan pernah sia-sia. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah berutang kok. Tuhan akan mengembalikan kita dengan berlipat kali ganda. Oleh karena itu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amsal 3, 9, dan 10. Boleh sama-sama katakan amin. So, kerelaan memberikan persepuluhan tidaklah ditentukan dari seberapa penghasilan kita, melainkan dari seberapa kerelaan hati kita. Tuhan meminta 1/10 dari uang kita, bukan karena dia memerlukan uang kita. Sekali lagi ya, bukan karena dia memerlukan uang kita, tetapi karena Tuhan mengetahui isi hati kita. Tuhan menguji, apakah saudara mengasihi dia? Apakah saudara rela berkorban buat dia? Apakah saudara mau persembahkan hidupmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah? Itulah ibadahmu yang sejati. Persoalannya, kalau persepuluhan saja saudara nggak mau beri, apalagi hidupmu, omong kosong. So, hari ini kita semua diuji. Apakah saudara dan saya mengasihi Tuhan? Apakah kamu lebih mengasihi uangmu atau Tuhan? Kalau saudara mengatakan bahwa saudara mengasihi Tuhan, maka saya mau bertanya kepada saudara, sudahkah saudara taat memberikan persepuluhan? Jawab sendiri. Bahkan saudara, sesungguhnya dengan memberikan persepuluhan, kita belum bisa dikatakan mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan secara penuh. Karena 1/10 dari penghasilan kita itu adalah milik Tuhan. Memang seharusnya kita kembalikan kepada Tuhan. Itu milik Tuhan, Pak, Bu. Kembalikan kepada Tuhan. Jadi perpuluhan bukan seikhlasnya, tapi seharusnya. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.